Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I want to share for you all about materi, goals, content, and sequencing. The first I want to introduce my group. I come from group 3 and then my name is Ahmad Beaki. My friends are Diana Sari and Hairunisa. So the first I want to explain about goals, content, and sequencing. Goals, content, and sequencing is the aim of this part of the curriculum design process is to make a list of the items to teach in the order in which they will be taught. There is 3 points. The first improvement, learners, teachers, and situation, and the second needs like one necessities, and the third principles is described based on a pedagogical perspective, focusing on curriculum design and teachers training. The goals of a language lesson can focus on one or more of the following language ideas, skill, or text discourse, making sensible way justified decisions about content is one of the most important parts of curriculum design. The units of progression in a course are the items that are used to grade the progression of the course. The units of progression can be classified into 2 types. Serious such as vocabulary levels and fields knowledge that could be covered in any order such as topic. Jadi kesimpulannya, goals, content, and sequencing ini adalah modal untuk mengajar seorang guru kepada muridnya. Jadi itu ada 3 poin. Yang pertama itu environment, lingkungan hidup. Dalam lingkungan mengajarnya itu dia harus menggunakan learners, pelajar, yang kedua guru, yang ketiga situasi atau keadaannya mereka itu sedang dalam hal situasi belajar dan mengajar. Poin yang kedua itu kebutuhan. Yang pertama itu lacks, kekurangan, harus menelusuri kekurangan murid atau gurunya itu sendiri supaya membentuk belajar mengajar yang baik. Yang ketiga keinginan, bukan cuma gurunya saja yang harus mempunyai keinginan untuk muridnya itu menjadi lebih baik, tapi muridnya itu juga harus menanamkan di dalam dirinya keinginan untuk bisa dalam hal materi yang disampaikan oleh pengajarnya. Yang ketiga necessities itu kebutuhan, yaitu ini dalam hal barang ataupun jasa. Kebutuhan itu entah itu kebutuhan entah itu kebutuhan jiwa atau diri dia, ibaratnya harus diperhatikan lebih, ataupun barangnya atau barang yang perlu digunakan di dalam belajar dan mengajar, yaitu. Dan poin yang ketiga itu prinsip adalah gambaran dasar pedagogical perspektif, yaitu fokus pada kurikulum yang dibuat dan seorang pengajar itu harus mempunyai latihannya sebelum mengajar. Ya, ada juga tentang goals of a language lesson. Pelajaran bahasa can focus on one or more of the following. Fokus pada satu atau beberapa petunjuk. Yang pertama itu bahasa, yang kedua itu ide, yang ketiga itu skill, yang keempat itu teks. Oke, untuk goals, content, and sequencing kayaknya cukup sekian. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Yang kedua itu what will the progression used for.
Apa fungsi progression? Units of progression can be used for a variety of purpose. In the A, units of progression can be used to set target and paths to those targets. And then B, units of progression can be used to check the adequacy of selection and ordering in a course. And then C, units of progression can be used to monitor and report on learners' progress and achievements in the course. Jadi kesimpulannya, progression itu fungsinya yaitu bisa digunakan untuk tujuan dan jalan untuk tujuan itu, ya pokoknya gitulah. Yang B itu unit of progression can be used to check the adequacy, bisa digunakan untuk memeriksa kecukupan seleksi dan order di kursus tersebut. Yang ketiga itu units of progression can be used to monitor and report on learners' progress and achievement in the course. Bisa juga untuk monitor dan laporan pada seorang murid dalam proses dan achievement itu penghargaan di dalam kursus tersebut. Ya, kayaknya sekian untuk fungsi progression. Kita ke tahap yang selanjutnya, ke materi yang selanjutnya, itu ada unit of progression. Unit dari progression itu ada vocabulary. Vocabulary is considerable frequency-based research that provides clear indication of what vocabulary learners would gain most benefit from knowing. Good control of the high frequency vocabulary of the language. The first 1,000 words account for 75% of the successive words in a text. The second 100 words account for 5% of the successive words in a text, and the third 5,709 academic words account for the 10% of the successive words in an academic text. Jadi unit progression itu ada vocabulary. Vocabulary itu ya secara umumnya digunakan untuk menyusun kalimat di dalam bahasa Inggris. Ya, simpelnya begitu. Ya, tidak menghabiskan waktu, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu ada grammar. Ini juga termasuk dalam unit progression. Grammar are several frequency counts of word form used in English which can tidak menghabiskan waktu, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu ada grammar. Ini juga termasuk dalam unit progression. Grammar are several frequency counts of word form used in English which can the basis for the selection and sequencing of items in a course. Blah 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 suggest that a reasonable basis for stake one of course 1,500 and 2 into 2,000 words over roughly 2 years of 5 periods of English per week. Words consist of the following verbs in frequency. Items can be usefully introduced
in a course where they are need to be learned as memorized phrase rather than as structures to focus on. Jadi kesimpulannya, grammar itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu rumus dalam pembentukan suatu kalimat supaya menjadi kalimat yang padu. Nah, itu kesimpulannya umumnya. Oke, jadi ada di sini 1.500 sampai 2.000 kata, roughly kurang lebih itu tiap 2 tahun 5 periode Art of English per week up. Maaf kalau di sini untuk ini saya kurang paham, jadi kalau misalnya ingin bertanya nanti bisa ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Jadi sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan tolong dikoreksi dan ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, functions. There is no standard list of language functions that is accompanied by frequency data. The danger with functionally based course is that curriculum designers sometimes feel the need to present several different ways of learning, usually feel little motivation for learning to say the same thing in several ways. This interference trap is usually avoided by initially presenting only the most useful way of expressing a function. Fungsi-fungsi. Tidak ada daftar standar fungsi bahasa yang menyertai data frekuensi. Beberapa kursus menggunakan fungsi sebagai unit perkembangan mereka, dengan setiap pelajaran itu berfokus pada fungsi atau sekumpulan fungsi yang berbeda. Bahaya dari kursus berbasis fungsional adalah perancang kurikulum kadang-kadang merasa perlu untuk menyajikan beberapa cara berbeda untuk mengekspresikan fungsi yang sama. Misalnya, beberapa cara menolak sesuatu. Daftar fungsi yang paling banyak tersedia dapat ditemukan di Van Eyck and Alexander yang diatur dalam 6 judul. Fungsi yang pertama yaitu menyebarkan dan mencari informasi faktual. Yang kedua, mengekspresikan dan mencari tahu sikap intelektual. Yang ketiga, mengekspresikan dan mencari tahu sikap emosional. Yang keempat, mengekspresikan dan mencari tahu sikap moral. Yang kelima, menyelesaikan sesuatu. Yang keenam, bersosialisasi. Jadi, beberapa kursus itu menggunakan fungsi sebagai unit perkembangan yang bertujuan untuk mengembangkan bagaimana sih pelajar pada saat pembelajaran itu mencari informasi secara fakta, kemudian mengekspresikan dan mencari tahu sikap intelektual, mencari tahu sikap emosional mereka, sikap moral, kemudian bagaimana menyelesaikan sesuatu dan bersosialisasi. Next, discourse. Discourse as the basis of units of progression is more likely to be used in pre-university course, where learners systematically cover a range of relevant genres such as recounts, information reports, and arguments. Attention to elements of spoken discourse may occur early in language course, but is rarely the unit of progressions for a course. If a learner is to gain a useful coverage of language features, the genres that occur in the course should match the genres that the learner will need to work with outside the course. Jadi,
pada discourse itu wacana. Jadi singkatnya yaitu wacana adalah sebagai dasar untuk unit perkembangan yang lebih mungkin digunakan dalam prakursus-kursus universitas, di mana para pelajar secara sistematis mengerjakan berbagai bidang yang relevan seperti di bidang informasi, laporan informasi, dan argumen. Perhatian kepada unsur wacana antara pembicara dan negos agar dapat memperoleh cakupan yang berguna dari fitur-fitur bahasa. Mereka membuat narasi yang banyak itu akan membuat mereka mendapat informasi yang bisa mereka dapatkan juga. Seperti itu. Nah, pada diskurs ini mereka juga bisa mendapatkan informasi tidak hanya pada pembelajaran, mereka juga bisa mewawancarai yang kegiatan yang di luar dari pembelajaran mereka di dalam ruangan, maksud saya bisa dengan mewawancarai seperti itu. Next, skills, sub-skills, and strategies. Some courses use skills and sub-skills as their unit of progression. Reading course, for example, may focus on skills such as finding the main idea, reading for detail, note-taking, skimming, reading faster, and reading for inference. For example, speaking can be divided into interactional speaking. Transactional speaking can be divided into monologue, dialogue, and etc. Another way is to look at the skill as process and to divide it into the part of the process. This is a typical way of approaching writing, dividing the writing process into parts. One possible division of the process is having a model of the reader, having writing goals, gathering ideas, organizing ideas, turning ideas into written text, reviewing what has just been written, and editing the written text. A third way of dividing up a skill is to use levels of cognitive activity. Bloom divides cognitive activity into 6 levels of complexity: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. These levels have often been applied to this construction of reading. Beberapa kursus itu menggunakan keterampilan dan subketerampilan sebagai unit perkembangan mereka. Jadi di sini skill itu adalah keterampilan, subskill itu keterampilan, kemudian strategis itu cara, bagaimana sih caranya. Nah, kursus-kursus misalnya dapat berfokus pada keterampilan seperti menemukan gagasan utama, membaca untuk perincian, pencatatan, membaca cepat, dan membaca untuk kesimpulan. Kemudian untuk sub keterampilan itu memiliki 3 cara, yaitu contohnya berbicara dapat dibagi ke dalam interaksi berbicara dan berbicara transaksional. Berbicara transaksional itu seperti monolog, dialog, dan lain-lain. Cara lain adalah dengan melihat keterampilan sebagai proses, dan ini adalah cara khas mendekati menulis. Modal-modal kita sebelum menulis seperti memiliki modal pembaca, mengerti bagaimana model pembaca, mengenali pembaca terlebih dahulu sebelum kita menulis, agar karya kita kelak akan disenangi orang. Kemudian memiliki tujuan menulis, mengumpulkan ide dan gagasan, mengubah gagasan menjadi teks tertulis, meninjau apa yang baru saja ditulis, dan mengedit teks tertulis. Jadi di sini tuh seperti modal-modal kita sebelum menulis ya.
Cara ketiga yaitu keterampilan dengan menggunakan tingkat aktivitas kognitif. Kognitif itu seperti pemahaman, penerapan atau praktek, pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi atau penilaian. Tingkat ini sering digunakan untuk pengembangan bacaan. Nah, jadi sekarang kita tahu dari tadi yang saya jelaskan itu merupakan strategis bagaimana cara kita juga ya untuk mengembangkan kemampuan kita. Next, ideas. A good language course not only develops the learner's control of the language, but also puts the learners in a contact with ideas that help the learning of language and are useful to the learners. The ideas content of a course can take many forms is adapted from Cook. The ideas content of a course can be about first, imaginary happenings. The course could follow the typical activities of or adventures of a group of learners of native speakers. So, an academic subject, example would be linguistic or the special purpose of the learners such as agriculture, tourism, commerce, or computing. Nah, ide kursus bahasa yang baik itu tidak hanya mengembangkan kendali pelajar ya, tentu saja, tetapi mereka juga menempatkan pelajar dalam kontak dengan ide-ide yang akan lebih membantu mereka dalam pembelajaran bahasa dan itu dapat berguna bagi mereka. Seperti yang pertama yaitu kejadian rekaan, yaitu dengan mengikuti kegiatan khas atau petualangan dari kelompok atau pelajar atau penutur aslinya. Saya lebih mempraktekkan di sini dengan membentuk kelompok. Kemudian yang kedua itu subjek akademis, contohnya adalah linguistik atau khusus tujuan peserta didik seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, atau komputasi. Sesuai dengan bidang mereka, misalnya mereka sukanya di pertanian, mereka lebih mempraktekannya pada pertanian atau pariwisata, seperti itu. Ide-ide yang membuat mereka lebih memahami. Baiklah, kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya yaitu ideas. Nah, di pembahasan yang ini yaitu learner survival needs atau kebutuhan kelangsungan hidup belajar. Nah, ini bisa muncul dari sugesti oleh pelajar atau penyelidikan guru. Terus ada interesting fact atau fakta menarik. Nah, ini mungkin termasuk topik seperti penemuan penisilin, penemuan paus, dan penemuan tenaga surya. Lalu yang terakhir itu ada cultural atau budaya. Nah, cultural ini dibagi menjadi seperti studi literatur, studi sosiologi yang melihat norma, perilaku, dan nilai budaya. Selanjutnya, the ideas content of the course help to learn in the classroom because the ideas ini atau isi kursus ini membuat peserta didik tertarik dan termotivasi dalam mempelajari bahasa mereka. Terus poin yang kedua, isi ide ini mendorong penggunaan bahasa secara normal atau the ideas content in core normal language use. Terus poin yang ketiga, isi ide ini membuat pelajar lebih mudah karena mungkin ide yang digunakan sudah familiar bagi peserta didik dan dengan demikian mereka dapat memberikan perhatian penuh pada materi bahasa. Terus poin yang terakhir, the ideas content is familiar
atau isi gagasan akrab bagi guru, dan dengan demikian memungkinkan guru untuk bekerja atau to work from a position of strength. The ideas content of the course increases the acceptability and usefulness of the course outside the classroom. Nah, di sini ada 6 poin dari the ideas content. Yang pertama itu membantu dalam pekerjaan, studi atau kehidupan belajar. Terus poin yang kedua, mengembangkan kesadaran akan budaya atau budaya lain. Ide yang ketiga, the ideas content, poin yang ketiga, memelihara dan mendukung budaya pelajar itu sendiri. Lalu poin yang keempat, membantu pelajar berkembang secara intelektual dengan membuat mereka sadar akan ide-ide penting dan menantang. Poin yang kelima, the ideas content help learners develop emotionally and socially. Atau ide membantu peserta didik berkembang secara emosional dan sosial. Terus poin yang terakhir, the ideas content of the course met the expectation of the learners and their parents. Ide kursus memenuhi harapan peserta didik dan orang tua mereka. Selanjutnya, sequencing the content in a course. The lesson or unit of a course can fit together in a variety of ways. Nah, pada sequencing the content in a course ini ada 2 pembagian. Yang pertama itu, apakah materi dalam satu pelajaran tergantung pada pembelajaran yang telah terjadi pada pembelajaran sebelumnya, atau linear development. Terus yang kedua itu, apakah setiap pembelajaran terpisah dari yang lain sehingga pelajaran dapat dilakukan dalam urutan apapun dan tidak perlu semuanya selesai, atau yang biasa disebut a modular arrangement. Sequencing the content in a course ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu linear approach to sequencing atau pendekatan linear, dan yang kedua ada a modular approach to sequencing. Nah, yang linear approach to sequencing ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada spiral kurikulum, terus ada matrix model, terus ada revision unit, dan ada field approach atau pendekatan lapangan. Nah, bisa dilihat pada gambar di PPT. Terus field approach atau bagian yang keempat. Nah, field approach ini atau pendekatan lapangan ini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu memutuskan item apa yang perlu dicakup, yaitu membuat lapangan. Terus yang kedua, menyediakan berbagai peluang untuk memenuhi item ini. Terus yang ketiga itu memeriksa bahwa setiap item penting akan dipenuhi dalam waktu yang cukup. A modular approach to sequencing. Break a course into independent non-linear unit. This unit may be part of lesson, or group of lesson. Nah, dalam kursus bahasa dapat dibagi menjadi beberapa modul dengan beberapa cara. Modul dapat berbasis keterampilan dengan modul yang berbeda, seperti for listening, speaking, reading, and writing, dan subketerampilan dari
keterampilan yang lebih besar. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dan kawan-kawan. Semoga bisa memahami apa yang kami sampaikan pada materi ini. Thank you for attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.